Shalom, selamat datang di podcast Irene Ministry bersama dengan saya Tiratma Desi Pahutar. Saat ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu adalah Orang Benar di Mata Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya baiklah, nah dalam nas ini Mazmur lebih luas lagi menjelaskan tentang seorang yang takut akan Tuhan itu, yakni menjaga lidah diri yang jahat dan bibir dari ucapan yang menipu, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian. Poin yang pertama di sini saya akan memberikan yaitu adalah menjaga ucapan, yaitu adalah menjaga dari lidah, mulut maupun bibir sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita ketahui dari peringatan-peringatan yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab juga mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah adalah api yang dapat membakar dan lidah adalah pena juru tulis yang mencatat tindakan hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa yang diucapkan mulut meluap dari hatinya, bahwa sumber dari segala perkataan lidah, mulut atau bibir itu berasal dari hati, bahwa hati setiap orang yang takut akan Tuhan akan selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar dari perbendaharaan mulutnya adalah yang baik. Hal mendasar yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan manusia berkomunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication, bahwa manusia mampu bertindak berdasarkan pertimbangan hati nurani, standar kepantasan dan empati kepada orang lain. Manusia mampu menunda tindakannya untuk berpikir tentang dampak kepada orang lain. Namun di era media sosial saat ini, kemampuan berkomunikasi intrapersonal ini mulai memudar. Justru media sosial mendorong semua penggunaannya untuk berpikir dan bertindak serba cepat, praktis, dan otomatis, tanpa berujuk kepada kriteria yang baku. Layaknya di dunia nyata, dunia maya pun dapat memicu terjadinya konflik dan permusuhan. Jika di dunia nyata seseorang berbicara di antara kerumunan orang banyak, mungkin hanya orang di sekitarnya dapat mendengar. Namun di dunia maya, satu kata pun akan terekam dan kemungkinan akan dilihat dan dibaca orang lain. Maka masalah bisa timbul ketika kita tidak memikirkan ulang apa yang kita komentari di samping itu. Media sosial juga dapat menjadi tempat pelarian untuk melampiaskan kemarahan, ketidaksetujuan ataupun ketidaksenangannya. Namun pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Membangun diri dalam iman salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi, mengutarakan pendapat ataupun perasaan melalui kata-kata perkataan yang sombong, yang sia-sia, yang kasar, yang tidak berkenan kepada Allah juga merupakan buah hati dari hati kita, sehingga apa yang kita sampaikan di media sosial juga merupakan buah dari apa yang keluar dari hati kita. Poin yang kedua itu adalah melakukan yang baik, yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Nah, di sini Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan, sehingga tidak ada teladan yang lebih besar lagi dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan tidak ada penyataan kebaikan yang lebih besar selain dari perbuatan besar Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kerjakan, semuanya adalah kebaikan bagi kita ciptaannya. Dia tidak merancang yang jahat kepada kita, maka yang Tuhan harapkan dari kita adalah menjadi orang-orang yang menghidupi kebaikan. Melakukan yang baik berarti kita menghidupi teladan dari sikap Tuhan, yaitu ada pengampunan, kepedulian, dan memberi diri untuk kebaikan bagi orang lain. Perbuatan baik dibutuhkan inisiatif tanpa menunggu orang berbuat baik kepada kita. Sebab demikianlah kebaikan Tuhan kepada kita, Dia tidak menunggu kita bertobat baru Dia menunjukkan kasih-Nya, tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Dengan demikian nyatalah kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Yang poin yang ketiga adalah mencari dan mengusahakan perdamaian. Nah,
Dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahwa anak-anak Allah akan melakukan apa yang dilakukan Allah, yaitu membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini. Ya, terima kasih udah dengerin podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Irene Ministry dan follow juga Instagramnya, TikToknya, dan Facebook ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.